Saya kurang memahami dalam arti begini, kalau prosedurnya dalam kita itu saya mau menyebutkan kami sebagai PT-nya itu prosedurnya dinyatakan itu tidak fair, tidak adil karena memang istilahnya itu penunjukan langsung atau tender yang dimana bisa dibuktikan bahwa ada yang mengajukannya jauh lebih baik daripada kami, tapi kami yang mendapatkan. Itu baru tidak fair, baru ada conflict of interest. Tetapi kami hanya satu dari ratusan yang mengajukan dan kami pun juga bukan yang pertama untuk mendapatkan izin tersebut. Kami ini di batch yang ketiga atau keempat, saya lupa. Jadi prosedurnya itu cukup panjang. Kami harus mengajukan pengajuan yang cukup lengkap dengan profile, kami harus melakukan presentasi kepada dirjen-dirjen, lalu ada verifikasi di lapangan. Itu semua kami lakukan dan ya kebetulan karena kami juga sudah berkecimpung di usaha Mutiara selama 34 tahun, kami ada lokasi di mana kami bisa melakukan pembudidayaan lobster dengan baik. Itu pun juga berdasarkan evaluasi dari para expert, dari para pakar, dari profesor-profesor maupun juga mereka yang melakukan verifikasi lapangan dari dinas. Ya, kami anggap bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kami bisa mengembangkan sebuah usaha yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi di situ bukan conflict of interest karena tentunya kami hadir sebagai anak bangsa yang kebetulan kami punya kapasitas, kapabilitas, kami punya resources untuk bisa investasi di bidang tersebut. Ya, kenapa tidak? Kalau misalkan itu bisa menguntungkan negara dan apalagi para nelayan yang memang selama ini hidupnya itu sebenarnya bergantung pada penangkapan benur maupun juga budidaya lobster. Mereka bisa jadi mitra kami. Jadi ini adalah social enterprise yang kami bisa lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat nelayan bisa menikmati hasilnya, mereka bisa hidup kembali dengan tenang, dan kita bisa membawa nama baik Indonesia di dunia bahari, seafood. Itu menurut saya plus point di situ. Jadi PT BSM ini yang sebentar lagi akan berubah namanya sebenarnya, karena kalau BSM itu kan Bima Sakti Mutiara gitu ya. Tapi kan bukan Mutiara lagi, kita mau fokusnya jauh lebih besar, justru kita memang betul-betul jadi bukan hanya lobster saja yang akan jadi fokus kita, tetapi produk-produk bahari ya. Jadi betul-betul secara keseluruhan kami mau mengembangkan usaha itu, tapi dengan fokusnya itu adalah fokus sustainability. Jadi circular economy, dalam arti harus berkelanjutan, sadar dan ramah lingkungan, dan tentunya menjaga kualitas. Nah, kenapa saya bisa masuk ke situ? Karena memang saya sebagai aktivis lingkungan hidup punya keinginan ya untuk bisa mengembangkan usaha yang yaitu organik, yang berkelanjutan. Yang saya lihat ya Indonesia ini kenapa enggak sih gitu loh, kenapa kita tidak bisa menjadi superpower dalam hal itu, apalagi agak greget juga melihat Vietnam, Philippines, Thailand gitu bisa produk-produk baharinya istilahnya mereka lumayan kuat, sedangkan Indonesia ini kita untuk lautnya saja jauh lebih luas dibanding mereka, tetapi kita masih kalah gitu dalam hal kualitas maupun juga reputasi kita. Nah, ini yang saya mau tergugah hati saya untuk bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Dan itu kenapa waktu saya diminta oleh ayah saya untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan itu, karena memang kebetulan pemimpin perusahaan tersebut originalnya itu meninggal beberapa waktu yang lalu, dan belum ada penggantinya.
Jadi saya menyatakan diri saya siap, saya sangat antusias, apalagi istilahnya kan udah nggak jadi anggota DPR, rada-rada masih masa transisi, nganggur juga gitu. Jadi ya kalau misalkan daripada nganggur ya ada pekerjaan baru. Ya setelah 30, ini kembaran saya soalnya usianya juga 34 tahun ini perusahaan. Jadi my twin ini ya saya anggap ya kenapa tidak kita bawa ke alur yang baru lah. Saya sangat sepakat dengan budidaya seafood apapun ya, produk bahari apapun, terutama karena satu, secara populasi dunia ini kan kita bertambah terus, artinya pakan manusianya ini ya demandnya itu pasti akan naik terus, dan produk bahari ini demandnya pun juga sedang naik. Kalau misalkan kita tidak melakukan budidaya atau yang namanya aquaculture gitu ya, kita akan sangat kesulitan, dan akhirnya yang terjadi adalah yaitu overfishing. Kan selama ini Indonesia dikenalnya bahwa kita melakukan overfishing, kita tidak melakukan sustainability. Nah itu kenapa saya sangat setuju dengan sustainable aquaculture, di mana budidaya itu bisa membantu pasokan makanan kita, ya, ketahanan pangan kita, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga menjaga lingkungan hidup kita. Kalau misalkan kita bicara tentang ekspor, ini yang harus dipahami dan silahkan ditanyakan kepada pakarnya, tapi saya belajar dari para pakar bahwa untuk sebuah usaha sustainable itu susah untuk kita baru mulai langsung hanya fokus pada budidaya. Karena kebutuhan secara finansial untuk membesarkan lobster menjadi optimum price-nya gitu ya. Dia misalnya kalau di Indonesia itu ada dua jenis lobster. Yang pertama adalah lobster pasir, yang kedua adalah lobster mutiara. Yang satu butuh 14 bulan, yang satu lagi butuh 2 tahun. Kalau misalkan kita tidak kuat secara finansial, itu akan sangat susah karena pakannya itu untuk 1 kilogram katanya butuh 30 kilogram pakan, bayangkan. Untuk nelayan biasa pasti itu akan sangat berat. Untuk usaha besar manapun, itu juga akan sangat susah untuk kita lakukan secara sustainable. Karena kan berarti tidak ada income selama kita memberi makan dan melakukan budidaya. Dari yang saya pelajari juga, para pakar menyatakan bahwa kalau di alam, lobster itu mungkin hanya bertahannya bukan 1%, tapi 0,1% kalau di satu lokasi, namanya unsynced population, lalu 0,01% di lokasi yang lainnya. Bisa kita bayangkan gitu, kalau misalkan kita betul-betul hanya menangkap dari yang ada, berarti kan hanya menangkap dari yang 0,1 atau 0,01% itu. Tetapi kalau misalkan kita bisa mengambil untuk kita budidayakan, itu berarti kita justru meningkatkan mortality rate mereka yang tadinya hanya 0,01 atau 0,1% itu menjadi minimal 30%. Bahkan kalau di Vietnam itu mereka sudah berhasil mortality rate-nya itu 70%. Saya berharap kita bisa sampai ke level itu gitu loh. Karena kenapa itu bukan karena istilahnya ilmunya tidak ada, tetapi memang mereka ini kan kanibal. Sampai 50 gram itu mereka saling makan, yang survival of the fittest gitu. Dan itu kenapa mereka bertahannya hanya 0,1 atau 0,1%, karena yang makan mereka bukan hanya predator lain tapi juga satu sama lain gitu. Itu alamnya ya. Ya kira-kira. Saya nggak sampai ke situ gitu ya. Game of Thrones Scales. Oke. Tapi jadi kalau misalkan saya melihat kita itu dari satu, kita membantu nelayan untuk hidup,
Yang kedua, dari benur yang itu diekspor itu tidak semuanya gitu kan, pasti ada yang kita akan budidayakan, tetapi budidaya itu pun juga harus tergantung pada kemampuan kita secara finansial maupun juga tempatnya. Kalau misalkan tempatnya hanya muat untuk sekian ribu tapi yang ditangkap adalah lebih lagi, nah ada dua hal yang harus dilakukan. Restocking, yaitu pelepas liaran, tapi juga bisa untuk diekspor guna masukan atau income itu digunakan untuk bisa membeli atau membuat pakan untuk budidaya lobster tersebut. Justru perusahaan saya, perusahaan kami ini justru memang fokusnya adalah di budidayanya. Jadi ketertarikan saya untuk mendapatkan izin itu bukan untuk izin ekspornya, tapi justru untuk izin budidayanya. Kebetulan kalau misalkan daftar untuk satu dapat dua-duanya, gitu loh. Jadi ini yang harus diluruskan juga. Ekspornya itu adalah istilahnya bonusnya, tapi fokusnya itu untuk membiayai budidaya lobsternya.